Bertobatlah. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 9-15 membawa kita pada momen penting dalam kehidupan Yesus ketika ia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Peristiwa ini menandai awal pelayanan publiknya, diawali dengan pengakuan keilahiannya oleh Bapa dan diakhiri dengan panggilan kepada kita untuk bertobat. Bertobat bukanlah sekadar tindakan sekali seumur hidup, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang berkelanjutan. Pertobatan melibatkan perubahan pikiran dan hati yang terus-menerus, sebuah keterlibatan yang mendalam dengan kebenaran firman Tuhan dan gerakan Roh Kudus dalam hidup kita. Seiring waktu, kita diundang untuk terus bertobat, menjauh dari dosa dan mendekat kepada Allah. Ketika Yesus menerima baptisannya, langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Bapa menyatakan kasih-Nya kepada anaknya. Inilah fondasi pertobatan kita, penerimaan kasih-Nya yang mengubah hati kita. Yesus setelah pengakuan tersebut memulai pelayanannya dengan memberitakan kerajaan Allah dan memanggil orang untuk bertobat. Panggilan untuk bertobat tetap relevan dalam konteks kehidupan Kristen saat ini. Meskipun kita mungkin sudah menjadi Kristen, kita terus diundang untuk merenung, memeriksa hati kita, dan mengarahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Pertobatan tidak hanya terkait dengan dosa yang terang-terangan, tetapi juga dengan penyesuaian dan perbaikan setiap aspek hidup kita. Di awal masa raya Paskah, kita dipanggil untuk menjalani pertobatan yang mungkin berbeda bagi setiap orang. Mungkin itu melibatkan perubahan sikap, pemikiran, atau tindakan tertentu. Setiap pertobatan kita adalah bagian dari perjalanan yang unik dan personal dengan Tuhan. Sebagai umat Kristen, mari terus meresapi panggilan untuk bertobat, mengetahui bahwa kasih-Nya selalu membuka pintu bagi kesempatan baru, penyembuhan, dan pemulihan dalam hidup kita. Diskusikan. 1. Apa arti pertobatan bagi Anda secara pribadi? Bagaimana pengalaman pertobatan telah mempengaruhi hidup Anda dan hubungan Anda dengan Tuhan? 2. Mengapa manusia kerap kali sulit untuk berkomitmen hidup dalam pertobatan? 3. Bagaimana panggilan untuk bertobat dapat menjadi sumber kekuatan dan pengharapan, terutama dalam menghadapi tantangan atau situasi sulit dalam hidup Anda saat ini? Apakah Anda memiliki cerita atau testimoni mengenai bagaimana pertobatan membawa perubahan positif dalam kehidupan seseorang?